Hadirin tamu undangan yang kami hormati, ahlan wa sahlan wa syukran kathiran ala hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal Mukarram of Ulama, whom we respect, religious figures, community figures, elder and elders, whom we respect, head of Bhakti Jaya village, or representing all of you village, and we respect the invited guests, rahimakumullah. First of all, let us praise and thank the Prince of Allah subhanahu wa ta'ala for all the abundance of gift, grace of hidayah and inayah, so that we can all fulfill the invitation of Sahibul Hajat, Mr. Untung families, in the context of the Walimatul Khitan of his grandson Ananda Ali Frido, son of Mr. Erfan Effendi and Mrs. Sumaryati. Then prayer sprinkled with greeting may be poured out on our Lord the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well his family, friends and community. And may we all be among the people who receive intercession from him. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Then for the event can be realized today, allow us to read the series of event that we will carry out this evening. The first event is the opening by reciting Suratul Fatiha. The second event is the reading of the Al-Quran. The three event is zikir and tahlil. Then the fourth event continue the opening speech from Sahibul Bayt. The fifth event is mine event, which will be filled of the Tawsiyah. Then the series of event ends with a closing prayers. That's the whole series of event that we will carry out this evening. And let us open the event tonight by reciting Suratul Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرة المكرمين والmuhtaramin, para alim ulama yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Bhakti Jaya atau yang mewakili, serta seluruh jajaran aparatur desa, dan yang kami hormati
Hadirin tamu undangan rahimakumullah. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua dapat memenuhi undangan sahibul hajat Bapak Untung sekeluarga dalam rangka walimatul khitan cucu beliau Ananda Alif Ridho, putra dari Bapak Irfan Effendi dan Ibu Sumaryati. Kemudian solawat bertabur salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kemudian agar segera terwujudnya acara, kami akan membacakan seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan dengan suratul Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Adapun zikir dan tahlil menempati acara yang ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang keempat, sambutan dari sahibul bait. Acara yang kelima merupakan acara inti, diisi dengan tausiah. Kemudian diakhiri dengan acara yang keenam, yaitu doa. Demikianlah seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ila hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Our respected invited guests, followed by the second event, there will be a reciting of the Al-Quran, which will be read by Al-Ustad Heri Sugianto. Time and place are yours. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, dilanjutkan acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustad Heri Sugianto. Tafadhal alaihi mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Al-Ustad Heri Sugianto, who read the Al-Quran with a melodious and beautiful voice. Hopefully, reading the Quran can increase our faith and devotion to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nashkuru syukran kathirun ilal Ustadz Heri Sugianto.
dengan lantunan ayat suci Al-Quran, semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Then the three even continue with a zikir and tahlil, led by Al-Ustad Muhtar Ansori. Time and place are yours. Kemudian acara yang ketiga, zikir dan tahlil, yang akan dipimpin oleh Al-Ustad Muhtar Ansori. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila khadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyada salihin malaikatil muqarrabin, khususan syekhana al-akbar Imamul Junaidi al-Baghdadi, wa khususan yang santiri mu'alim Syekh Abdul Halim, wa khususan Bahya Ibrahim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa alihim, wa khususan syekhana Syekh Maulana Hizbul Wadani. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى خضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشايخ الأرض إلى مغربها بربحرها كلهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا على هذه النيات لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. نويت تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأبرار وأصحاب الأحياء عدد نعمنا وإفضاله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمعلمنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العشمات دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية خشولها ومن العيش أرغاده ومن الأمر أسعاده ومن الإحسان أتمه ومن الدفع فدا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اجعل ألف رضا هذا ولد من عيال السلامة يا ربنا تكرم عليه بطول العمر في طاعة الله ورسوله
وامن عليه بالصحة والعافية ووفر حظه من العلم النافع والحلم الواسع والتقوى ورزق الحسي والمعنوي. اللهم اغفر سر الزمان وشهر أهل الزمان واجعله من عبادك الصالحين الهادين المهتدين واجعله قرة عين لنا ولسيد المرسلين ووفق لكل عمل خير وعلى ما نواه رجال الصالحين عند دعائهم لأبنائهم ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وعن يميننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وبركتنا ومولانا محمد. آخر الكلام العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thus the zikir and tahlil have been carried. We would like to express our gratitude to Al-Ustad Mokhtar Ansuri, who was pleased to lead the zikir and tahlil at this event. Demikianlah zikir dan tahlil telah kita laksanakan bersama, dan terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Mokhtar Ansuri. Entering the fourth event, namely the speech from Sahibul Bait, which will be submitted by Mr. Subur Santoso and Mr. Irfan Effendi. Time and place are yours. Memasuki acara yang keempat, kata sambutan dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Bapak Subur Santoso dan Bapak Irfan Effendi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat para kiai, para alim ulama Desa Bakti Jaya, Bapak Kades, sesepuh bini sepuh Desa Bakti Jaya yang saya hormati, pembina ataupun yang mewakili beserta jajaran kepengurusan salikin salikah dari pesantren Akmaliyah Salafiyah Katulistiwa dari DSP yang saya hormati, Ustadz Heri berserta rombongan yang saya hormati, Bapak Ibu
adik-adik tamu undangan semuanya yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena limpahan rahmat, hidayah, inayah serta kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di acara pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat ring salam marilah kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua termasuk ke dalam golongan-golongan umat-umatnya, yang dimana di yaumul akhir nanti kita selalu mendambakan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya berbicara mewakili Sohibul Hajat, keluarga besar Mbah Untung dan keluarga dari Mas Irfan Effendi. Tapi sebelum berbicara lebih jauh, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu siapa beliau ini. Karena masih ada yang bertanya kepada saya, mana sih mantunya Mbah Untung katanya. Nah, inilah beliau ini bernama Mas Irfan Effendi. Beliau ini berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Beliau juga seorang salikin dari pesantren Akmaliyah Salafiyah Selendro, yaitu di daerah Sragen. Dan Akmaliyah di Sragen tersebut adalah anak cabang dari Akmaliyah Pusat yang ada di Jakarta dan merupakan munasik ataupun induk dari Akmaliyah yang ada di DSP. Mungkin itu aja sekelumit cerita tentang siapa beliau Mas Muhammad Irfan Effendi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah. Adapun tujuan dari Sohibul Hajat mengundang kita semua untuk menghadiri acara pengajian ini tak lain dan tak bukan hanya untuk mengucapkan rasa syukur dan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Sohibul Hajat telah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengkhitankan ataupun menyunatkan cucu dan anak dari beliau Mas Pendi yang bernama Alif Ridho. Dan tentunya Sohibul Hajat juga meminta doa dari kita semua supaya Ananda Alif Ridho segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik tamu undangan rahimakumullah. Keluarga besar dari Mbah Untung mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak tamu undangan semuanya dalam acara pengajian malam hari ini. Keluarga besar tidak dapat membalas dengan apa-apa, hanya dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang kita niatkan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sohibul Hajat juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal penyambutan, penyediaan tempat hingga penyediaan
konsumsi, ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan tamu undangan semuanya. Sekali lagi Sohibul Hajat mengucapkan ribuan kata maaf. Sekali lagi acara pengajian pada malam hari ini Sohibul Hajat mengharapkan doa, bantuan doa dari kita semua supaya Ananda Alif ridho segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mewakili dari Sohibul Hajat hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Subur Santoso and Mr. Irfan Effendi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Subur Santoso dan Bapak Irfan Effendi. We will continue with the 5 event, namely Tausiah, which will be presentation by Al Ustad Usman. We invite him. Time and place are yours. Kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu Tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustad Usman. Tafadhal alaihi mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastofa minhumul ulama واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذقهم لذة المحبة وأضلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد ختم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratal Mukarram, para alim, para ulama, alladzi nukarrimuhu sahibul fadilah wal karamah, para ustad, para kiai yang saya hormati, sahibul hajat, Bapak Untung beserta Ibu, dan Bapak Irfan Effendi beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bakti Jaya beserta seluruh jajaran perangkat aparatur desa.
yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, dan yang saya hormati hadirin tamu undangan, Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama-tama bahwasanya puji dan sanjung hanya saja milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Empunya keadaan dan kenyataan yang berlaku pada seluruh alam semesta. Kemudian rabung munajat, selawat bertabur salam semoga tercurah melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, saderenge perkenalan riyen nggih, kangge sing dereng kenal niki nyuwun pangapunten. Mungkin panjenengan sedaya bertanya-tanya sebenarnya Ustadz Usman itu siapa sih? Asal usulnya dari mana? Sing kena asal usule mboten kados sunggokong nggih Pak nggih. Nek sunggokong niku kan mletake keng watu niku nggih. Mungkin di situ panjenengan sedaya masih kebingungan. Sami Pak, kula nggih bingung. Kok tiba-tiba dipanggil Al Ustadz Usman? Wah, bingung iki tenanan apa ora iki jane. Jadi kula niki tiang sing nembe belajar, nembe latihan. Dan alhamdulillah saudara-saudara saya di sini banyak yang belajar bersama saya, yaitu di majelis DSP. Namanya Majelis Katulistiwa Akmaliyah. Adapun pusatnya yaitu di Jakarta Timur, Ciracas tempatnya, yaitu pesantren Akmaliyah Salafiyah, pusat kajian tauhid dan hakikat hingga makrifat. Wih, kita kok dhuwur temen nggih. Mengke insyaallah di akhir wonten pembahasan ini mengke. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kula niki nembe latihan nggih pangapunten nek bahasane niku nggih campur aduk. Butuhe anggere sing penting muni ngoten. Sing penting mboten muni-muni ngoten mawon nggih Pak nggih. Nggih. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, sebagai seorang muslim tentu saja kita seharusnya tahu bahwasanya khitan bukanlah merupakan syariat yang baru. Pelaksanaannya sudah dimulai sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, maka dia laksanakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini jika kita maknakan secara umum yaitu beberapa perintah dan larangan yang semuanya fa'atammahunna dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka sejarah, memang di sana kita akan melihat bahwasanya di sepanjang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam penuh dengan berbagai macam ujian, penuh dengan tamsil-tamsil yang dimana jika kita mau berpikir banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dari kisah perjalanan beliau tersebut. Oleh karenanya di sini tentang ayat tersebut banyak sekali para ulama yang berbeda pendapat.
Ada yang menyatakan bahwa ini adalah perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk mendirikan Ka'bah. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk berhijrah. Dan ada yang berpendapat bahwa ini adalah perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Dan termasuk di dalamnya pula yaitu perintah untuk berkhitan, sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Qurtubi, mengambil dasar dari Al-Imamul Jalil Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail ibni Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsirnya, beliau berkata bahwa annahu yajuzu ayyakunal muradu bil kalimat jami'u ma dzukira wa jaizun ayyakuna ba'da dzalik wa la yajuzul jazmu bi syai'in minha annahu al muradu 'ala at-ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in, yakni bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat pada ayat tersebut ialah seluruh perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam atau sebagiannya, dan tidak boleh memaknakan hanya satu saja kecuali dengan dasar hadis atau ijma. Jadi menurut sejarahnya, khitan itu diawali oleh Nabi besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menurut sejarahnya. Dan menurut hadis Imam Bukhari bahwasanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahim ba'da thamanina sanatan bil qudum." Yakni telah berkhitan Nabiullah Ibrahim setelah beliau berusia 80 tahun dengan kampak. Sekarang kita bisa bayangkan, Pak, umure kula sampean kinten-kinten dugi mboten 80 tahun niku. Dereng nggih. Niku umur 80 tahun turun perintah khitan. Sedangkan nek umur-umur semonten niku nggih ngoten niku ulet-ulete nggih. Ngoten perintahe datang lagi dengan kampak. Saiki nek kampak niku nek digagas niku nek dicekel diiris-irisno ketok nggih mboten mempan niku. Paling mboten nggih dilandesno. Nek keweden merem bahaya melih mengke malah potol sak helm-helme niku. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi itulah sejarah khitan. Kemudian menurut hukum bagaimana? 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwasanya bagi laki-laki yang telah akil baligh itu wajib hukumnya. Namun bagi Imam Syafi'i juga bagi perempuan. Di dalam kitab Ghayatul Bayan ala Zubadi bin Ruslan dijelaskan di sana bahwasanya wal khitanu wajibun li balighin akilin muhtamilin lahu. Yakni bahwasanya khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan yang telah akil balik, yang telah mampu menahan rasa sakit. Niki ala Syafi'i. Nek panjenengan boten wonten boten Syafi'i nggih boten napa-napa. Karena Islam itu bebas memilih, sing penting manut imam. Mboten diimami dhewe nggih. Namun kewajiban di sini ialah kewajiban penunjang. Maksudnya begini. Di dalam kaidah usul fikih
Di sana dijelaskan bahwasanya lil wasail hukmul maqasid. Contoh, saudara wajib naik ke atas atap. Kurang gaya no munggah ning atap. Bocor Pak atepe, nek dandani niku kudune nggih munggah. Di situ perintahnya hanya wajib naik ke atas atap. Namun pada prakteknya saudara tidak akan sampai ke atas atap tanpa membutuhkan tangga. Karena kita membutuhkan tangga, keadaan tangga ini ikut menjadi wajib. Perintahnya hanya sholatlah kamu, bersucilah kamu. Tidak ada perintah berkhitanlah kamu. Namun salah satu syarat sahnya sholat yang yaitu diantaranya bersih dari najis tempat, pakaian, dan badan. Kalau kita tidak dikhitan, maka kita akan sangat sulit untuk membersihkan kotoran atau yang disebut dengan najis. Maka di sini pula khitan akhirnya ikut menjadi wajib hukumnya. Itu sekelumit sejarah dan hukum khitan. Kemudian hikmah daripada khitan yakni pembentukan kerangka pribadi menjadi anak yang soleh. Ini usaha secara lahiriah. Kenapa? Karena di sini anak diajarkan untuk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Namun soleh di sini tidak serta merta setelah khitan wis lah anak wis soleh rek jar-jar ning ku apik dhewe. Mboten. Masih banyak proses-proses yang harus kita lalui. Banyak sekali prosesnya. Kita runut sekarang. Yang pertama dari benihnya. Niki dari winie, Pak. Sampeyan nek pengen panen pari niku winie kudune pari. Nek sampeyan nandur alang-alang pengen panen pari, tuku jenenge niku, Pak. Jual beli dadine. Hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita menginginkan anak soleh, maka dari benih dulu, soleh dulu kita seharusnya. Maka dari benih tersebut wonten kisah ngeten. Niki kisah kalau di kalangan NU ini sangat populer nih Pak. Insya Allah kathah sing semerep. Yakni ada seorang pemuda namanya Abu Soleh Jangki Dausat. Abu Soleh Jangki Dausat ini seorang salikin. Salikin niku napa kados sing diaturne Pak RT nika wau sambutan. Salikin itu seorang pejalan yang menuju kepada Allah. Abu Soleh ini suatu ketika mendapatkan perintah untuk kholwat. Kholwat itu nyepi, mengheningkan diri, menyendiri untuk menjernihkan hati, akal, jiwa dan pikiran. Suatu ketika selesailah beliau dari kholwat tersebut. Jenenge kholwat niku nggih ngeten. Enggak mangan, nggih gak ngombe. Turunlah ketika selesai kholwat tersebut turun ke sungai untuk mengambil air minum. Minum yang pertama nggih ngangge tangan Pak, nek jaman semonten nek teng kali nggih mboten mikir nggawa gelas, nggawa gayung mboten. Ngangge tangan dicawuk ngoten butuhe dikokop. Yang pertama alhamdulillah seger mari ngelake. Kemudian minum yang kedua, di situ tiba-tiba ada apel masih bagus lewat di depannya. Ditangkap ini apel. Wah, ini lumayan ini. Niki lumayan nek ganjel-ganjel weteng ngeleh ini. Gigitan yang pertama bismillahirrahmanirrahim, nikmat sekali. Gigitan yang kedua dikunyah setelah tertelan, beliau teringat astagfirullahaladzim. Karena beliau seorang wirai yang menjaga, maksudnya menjaga dirinya dari perkara yang haram, yang subhat. Dia teringat, ini apel milik siapa ini apel? Ini apel bagus, tidak busuk,
tentu saja ini apel memiliki tuan. Karena rasa bersalahnya beliau, Abu Soleh berjalan menyusuri sungai hingga ke hulu, kira-kira mungkin sekitar 8 mil beliau berjalan. Di situ benar beliau mendapatkan perkebunan apel yang sangat banyak sekali buahnya dan bagus-bagus semuanya. Kemudian beliau masuk ke dalam, agak ke dalam itu ada sebuah rumah. Ini mungkin pemiliknya. Beliau ucapkan salam, assalamualaikum. Terdengar dari dalam, waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Kata sang pemilik rumah. Ini Pak, saya mau bertanya, apakah yang punya kebun apel ini Bapak? Ya, saya. Kenapa memangnya? Lalu Abu Soleh ini mengatakan begini Pak, tadi saya itu menemukan apel di sungai ketika saya minum. Ketika saya 2 gigitan makan, saya baru teringat ini apel pasti ada yang punya, dan saya yakinin ini punya Bapak ini. Maka saya minta halalnya. Saya telah memakan 2 gigitan. Nek kula sampean kira-kira nemu apel ngono mikir men sing diputih weteng wareg ya wis ngoten mawon. Niki karena beliau seorang wirai, beliau masih mikir. Setelah itu orang tua tersebut dipelototin itu anak muda. Dipelototin terus nih. Anak muda ini juga ketakutan. Abu Soleh ya anak muda nih, Abu Soleh Jangki Dausat. Mikir juga dia, wah jangan-jangan marah ini orang. Enggak, pokoknya saya enggak ikhlas, kata orang tua tersebut. Jadi bagaimana ini? Kan udah telanjur saya makan, udah masuk ke dalam perut, kan enggak mungkin saya muntahkan lagi nih Pak. Pokoknya saya enggak ikhlas, kata orang. Lalu anak muda ini bertanya lagi, lalu dengan cara apa agar apel ini Bapak mengikhlaskannya sehingga saya pun memakannya tenang? Orang tua ini diam sejenak. Ya udah gini aja, kamu bekerja di kebun saya selama 4 tahun. Jadi pemuda niki wau gur apel rong cokotan ken kerja ken ngabdi petang tahun Pak. Nek kula wis ora nyait Pak wis karepmu haram lah kono kan ngoten. Tapi pemuda ini seorang yang wirai. Ya udah kalau begitu oke, deal. Benar, berjalanlah pemuda ini bekerja dengan bersungguh-sungguh hingga sampailah waktu sampai 4 tahun. Kemudian dia menghadap kepada Pak Abdullah, ini pemilik kebun ini kan Pak Abdullah namanya ini. Pak, ya ini kan saya udah bekerja selama 4 tahun sesuai perjanjian, maka sekarang apel yang telah saya makan 4 tahun yang lalu yang 2 gigitan sekarang udah dihalalin harusnya nih Pak. Nggak bisa ini, nggak bisa, belum saya halalin. Nek kula sampean ora nyait wis kerja 4 tahun tenggak-tengki gur apel rong cokotane cik urung dihalalne wis. Karepmu ngono ae Pak, tak mulih ngoten nak kula. Tapi enggak, beliau ini memang benar-benar orang yang wirai. Lalu harus dengan apa lagi Pak saya menebus agar apel tersebut menjadi halal dan mengalir ke darah saya hingga menjadi daging benar-benar bersih? Ya udah gini aja, kamu mau nggak tak nikahin sama anak saya? Bingung pemuda ini. Perasaan saya selama di sini nggak ada anak gadis, nggak pernah nengok anak gadis, kok mau dinikahkan dengan anaknya? Bingung pemuda ini. Kemudian dia bertanya, Pak, perasaan saya selama di sini Bapak nggak pernah punya anak gadis? Iya, memang saya punya, tapi nggak pernah keluar. Mau nggak tak halalin? Iya Pak, oke lah. Tapi anak saya ini kakinya buntung. Astagfirullahaladzim. Wis 4 tahun ijik kon rabi anake sikile potol Pak. Kuwi kan nggak kebayang piye kuwi engko kan. Bukan itu aja, lagi tangannya juga buntung.
innalillahi. Komplit penderitaan ini Pak. Bukan itu aja, tapi matanya buta, telinganya tuli. Astagfirullahaladzim. Mau enggak nih kata orang? Iyalah, oke lah. Akhirnya dinikahkanlah Abu Soleh ini dengan putrinya. Setelah qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril malur halan, sah dah itu kamarnya. Silahkan masuk dia ke kamar. Meloncat lagi keluar. Loh, kenapa meloncat? Itu kamar anak saya. Salah kamar ini Pak. Bener, itu kamar anak saya. Coba masuk. Masuk lagi. Meloncat lagi. Bukan Pak. Kok enggak buta, enggak tuli, kakinya utuh, tangannya juga utuh. Maksudnya begini. Anak saya itu kakinya buntung dari segala kemaksiatan. Tangannya juga buntung dari kemaksiatan. Matanya, telinganya, semuanya tidak pernah difungsikan untuk berbuat maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu berkahnya orang yang ikhlas menjalani perjalanannya selama ini dengan baik. Dan itulah yang akhirnya menghasilkan buah yang unggul. Dari pemuda tersebut lahirlah beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Insya Allah paham nggih Pak niki nggih. Kalau kita mengharapkan anak soleh seperti beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, maka diawali prosesnya demikian. Wis lah Pak, neng wis ora ngono-ngonoan lah, ras soleh gak apa-apa wis. Mutung niku jenenge Pak. Masih banyak cara-cara lain untuk menempuh anak soleh. Itu ciri yang pertama. Kemudian kita lanjutkan, ajari anak-anak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan bersungguh-sungguh sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan telah dikeluarkan kamu semua dari perut ibumu tidak mempunyai apa-apa, kemudian dijadikan bagimu penglihatan, pendengaran, agar mudah-mudahan kamu bersyukur. Maka di dalam istilah bahasa tauhid, kita bersyukur dengan mengenal 7 sifat ma'ani yang ada pada diri kita. Mana 7 sifat ma'ani? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kuasa, kehendak, pengetahuan, penglihatan, pendengaran, berkata-kata. Niku 7 sifat ma'ani yang ada pada diri kita. Jadi kita itu pada dasarnya terlahir niku procot mboten betul nopo-nopo Pak. Wonten kira-kira bayi sing procot ATM-e komplit sak kredit KT wonten. Mboten enten insyaallah nggih Pak nggih. Nek wonten kula kinten wonten peternakan mungkin niki. Peternakan anak ngoten. Mergo komplit empunan. Jadi itu bersyukur dengan melihat. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berkata-kata, kita bisa melangkah. Kita punya kuasa, kita punya kehendak. Pada dasarnya hakikatnya itu ialah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berpikir pada hal-hal tersebut, maka yang ada hanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian berikutnya yaitu tanamkan kepada anak-anak kita i'tiqad tauhid.
Nah niki enten kaitane kalih awal wau. Kok dhuwur banget tauhid yo. Sebenarnya begini. Kalau saya bertanya mungkin apakah saudara Islam, apakah kita semua Islam? Pasti semuanya akan menjawab, iya saya Islam. Dan mungkin jika saya menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, panjenengan setuju mboten? Setuju nggih Pak nggih? Sakniki kita runut. Islam niku diterangkan di sana al-Islam an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang pertama niku syahadat, Pak. Syahadat itu ada dua kalimat. Yang pertama syahadat tauhid. Enggak kena diwali, tak syahadat Rasul saya wong aku senenge syahadat Rasul iki. Mboten kena. Syaratnya yang pertama syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi yang harus kita dasari, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari terlebih dahulu ialah tauhid. Namun memang ya pada masa kini ini termasuk terkena virus-virusnya Charles Alke van der Plas. Sinten Charles Alke van der Plas nih? Itu masa kolonial Belanda nih Pak. Seorang kafir sebenarnya itu Pak. Tapi mendalami Islam hingga begitu paham hanya untuk menghancurkan umat Islam. Titik yang mana sih sebenarnya ketahanan umat Islam yang luar biasa ternyata terletak di i'tiqadnya, yaitu tauhid. Karena memang pada masa perjuangan itu hanya orang-orang yang beriktikad tauhid yang memiliki prinsip iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau mati syahid. Niku dasare Pak. Dadi pun gak wedi mati. Dadi tauhid niku penting utama sebagaimana di dalam rukun Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya niki nek kula tangleti apa itu Tuhan, apa itu Allah, kinten-kinten wonten ing semerep mboten nggih Pak nggih. Tuhan niku napa Pak? Tuhan niku yang menciptakan alam semesta niku Sang Khalik Pak. Tuhan niku yang agung niku Al-Azim. Tuhan secara pengertian ialah sesuatu yang kita cintai, menimbulkan kepatuhan hingga sampai pada pengabdian, itulah Tuhan. Maka dari pengertian tersebut kita bisa mengukur diri kita. Kita cinta terhadap apa, kita patuh terhadap apa, kita mengabdi kepada siapa, dan itulah Tuhan kita Pak. Jadi nek sampean benar-benar patuh terhadap Allah, cinta terhadap Allah, insya Allah Tuhan yang kula sampean Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting sekali ilmu tauhid untuk memang benar-benar menanamkan i'tiqad agar tidak tergoyahkan dengan keadaan dan situasi yang ada di dalam diri kita. Dan dasari anak-anak kita, tidak harus kita mengenalkan anak-anak kita tauhid yang begitu jauh, semisal tauhid dengan tauhidul af'al, asma, sifat hingga zatnya, enggak. Paling tidak ajari ketika ia menerima sesuatu, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah nak, ini pada dasarnya rezeki dari Allah. Maka di situ jika anak tersebut cerdas akan bertanya begini, Allah itu siapa dan Allah itu apa? Nek kula sampean mboten paham tauhid, mumet mbuh nduk mbuh lele ngoten niku.
Maka dari itu intinya tauhid itu sangat penting bagi kita semua. Kemudian yang terakhir, doakan anak-anak kita. Wah, ngantek kesel Pak. Lindungo ngantek ababe entek anak yo gak soleh-soleh sih ngono ae. Wis lah ora soleh ya ora apa-apa. Jangan putus asa. Bisa jadi doa kita belum benar. Di dalam doa kita adab kita masih kurang, bisa jadi karena kita selama ini kan jika berdoa mungkin memang benar-benar meminta, seolah-olah mengatur Allah, mendikte Allah, bahkan protes dan demo terhadap Allah. Kan ngoten niku, Pak. Maka doanya orang-orang yang dikabulkan ialah doanya orang yang merasa tidak berdoa. Lu terus piye wong donga kok ngrasa ora donga? Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni fastajib lakum. Mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Dan atas perintah tersebut kita berdoa, insya Allah doa kita akan menjadi doa yang makbulan, amin ya rabbal alamin. Semoga Ananda Alifrido adalah anak-anak, termasuk anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya hingga sampai pada Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita semua dianugerahi anak yang soleh soleha, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to thank Al Ustad Usman. Hopefully to all of you given the easy to understand the knowledge that has been conveyed. Amin ya rabbal alamin. Nashkuru syukran kathiran ilal Ustadz Usman. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah pemahaman ilmu yang beliau sampaikan. And we arrive at the end of the event, namely the closing prayers, which will be led by Al Ustad Zubaidi. We invite him. Time and place are yours. Dan sampailah kita di penghujung acara, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zubaidi. Tafaddal alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ajaran demi ajaran telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama pada malam ini menjadi nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوفي نعما يكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتضحينا بها من جميع السيئات وتوفنا بها عندك الأمضيات وتبلغنا بها أقصى الغيابات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وأهلنا من أهل العلم والخيرات ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضياع اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في جسدنا وسعادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شقوة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خصوصا ألف عندهم بوقت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا الحمد لله غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها الكلام ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you Al Ustadz Zubaidi. Nashkuru syukran kathiran ilal Ustadz Zubaidi. Thus ends our program this evening. Let us end with the reading of the Hamdalah. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I, as the host of the event, apologize profusely for all mistake if my words, attitude and behavior were wrong in hosting the event tonight. Saya selaku pembawa acara atas segala kesalahan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد صلوا عليه. Suwarga tansah mangolawangi dicawesake kanggo sapa wae ya imam ar-rusli ya sanadin anta babullahi mutamadi babi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah biyadi Ya Imam ya sanadi anta babullahi muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh tamu undangan dari Soibul Hajat ada sodakohan berupa makan berupa nasi dan lauk pauk. Diharapkan kepada seluruh tamu undangan untuk menikmatinya. Monggo bapak-bapak.
Suwarga tansah mengolah wangi dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana dunyane ya Imam Ar-Rusdi ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah musbiyadi tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik abot lakone akeh godane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe ya Imam Ar-Rusdi ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah musbiyadi tiket neraka regane larang nanging sing seneng sapirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng sapirang-pirang tumindak dosa pancene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kesengsaraan ya Imam Ar-Rusdi ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah musbiyadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah menjawab orang bulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah syani wa taraji al-fatayaji iku saking ulama pitutur alamate bocah
iku saking ulama awe pitutur alamate bocah kang dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwa bandeng ona iwa sebat percuma ganteng rasanya sholawat mubeng ngalur ngidul kok ora sholat. Iling sesuk akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Lontong tahu ono lontong sate eca ayu ojo kalawai mending solawat ben adem atine bonus nyawang ganteng okale. Lontong tahu ono lontong sate eca ayu ojo kalawai mending solawat ben adem atine bonus nyawang ganteng pembimbing bonusnya
solawatan wae golek ridho lan syafaate golek ridho lan syafaate golek ridho lan syafaate Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Kusluku bata ela elo sluku bata ela elo sirama yang solo le ale payung muta majantit lolo wong mati ora apa yen apa mateni bocah yen urip golek duit mati lolo Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad Allahumma salli